Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu muslim, akhul muslimi adalah saudara muslim yang lain. Apa konsekuensi bersaudara? La yadhlimuhu, maka tidak boleh menganiaya. Tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mengganggunya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkannya. Yuslimuhu, menyerahkannya, artinya menyerahkan kepada orang kafir. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa kana ada fi hajati akhihi, membantu keperluan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, niscaya ada Allah membantu keperluannya. Nah, ini Allah akan membantu seorang yang mau membantu saudaranya. Waman farraja an muslimin, farraja, waman barang siapa farraja, melepaskan kesusahan, farraja melepaskan kesusahan, an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, sebuah kesusahan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Farraja, niscaya Allah melepas, anhu, darinya, biha, dengan bantuannya tadi, dengan usaha membantu saudaranya tadi, kurbatan, kesusahan, min kurabi, daripada kesusahan yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Satu nih, kalau kita di dunia membantu, memberikan solusi saudara kita, nanti di hari kiamat dibalas oleh Allah, melepas kita dari kesusahan. Padahal kita paling butuh itu adalah, paling perlu itu adalah kesusahan di akhirat, ada yang membantu. Nah, ini Allah membalas. Kita suka membantu di dunia, di akhirat akan Allah bantu dari lepas kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman, barang siapa menutup celah seorang muslim, menutupi, tidak mengumbar celah saudaranya sama muslim, satarallahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Menutupi saudaranya, menutupi seorang hamba tadi pada hari kiamat. Nah, ini adalah juga hak seorang muslim dengan yang lainnya. Pertama, membantunya, membantu, menolong. Itu hak seorang muslim dengan yang lainnya, membantu sesama muslim. Yang kedua, memberikan solusi, jalan keluar daripada kesusahannya. Yang ketiga, menutup aibnya. Menutup aibnya. Nah, kalau tiga hal ini dilaksanakan oleh umat Islam sekarang ini, sudah persatuannya sangat kuat. Tapi sekarang malah sebaliknya. Kita sudah malas membantu saudara kita. Kita sudah malas memberikan solusi. Bahkan kita sering mengumbar aib saudara kita sendiri. Cerita kagak, kejahatan jemen. Kita tidak tahu kejahatan dewek. Itu namanya satara musliman. Padahal dosa ghibah itu, dosa mengumbar aib orang itu, seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu sangat sudah besar dosa seseorang yang mengumbar aib seseorang. Dan orang yang menutup aib seseorang diberikan pahala oleh Allah. Nanti hari kiamat akan ditutup aibnya. Dari kiamat akan ditutup aib, celahnya ditutup oleh Allah Ta'ala. Ini hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Muttafaqun alaih. Lebih perinci lagi hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al muslimu akhul muslimi, seorang muslim saudaranya, saudara muslim lainnya. La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Wa la yakdzibuhu, tidak boleh mendustakannya, membohonginya. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh menghinakannya, mencela, mencerca. Tidak boleh. Tidak boleh dikhianati saudara itu, tidak boleh dibohongi, tidak boleh dihina. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun,
Setiap muslim atas muslim yang lainnya haramun haram. Dilarang, dijaga. Apa haramnya? Irbuhu, harga dirinya. Harga dirinya haram kita ganggu, haram kita cerca, haram kita hina. Harus kita muliakan. Wa maluhu, haram juga hartanya. Haram maksudnya itu dijaga, tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil tanpa hak. Wadamuhu, dan darahnya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. At-taqwa hahuna, dan ketakwaan itu, rasa takwa itu hahuna, ada di hati. Hahuna ada di sini, maksudnya di hati. Ketakwaan ada di hati. Bihasbi imri'in minasyarri, bihasbi cukuplah, imri'in seseorang itu, minasyarri dianggap jahat, ayah kira ketika dia menghina, ketika dia meremehkan, ayah kira ketika dia meremehkan, akhahul muslim, saudaranya sesama muslim. Kalau ada saudara yang menghina saudaranya muslim, itu sudah cukup tanda dia itu jahat sudah. Jelas kejahatannya kalau ada orang yang menghinakan saudaranya sama muslim. Untuk apa kita? Ada untungnya kita menghinakan saudara kita sama muslim. Kalau dia sudah muslim, keimanannya itu sudah memiliki tanda besar, nilai besar, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Itu namanya, apalagi kalau ulama, apalagi orang santri, apalagi orang soleha, kita hina, kita cerca, nah itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Man azali waliyan faqad azantu bil harbi, kata Allah. Barang siapa yang mengganggu waliku, kekasihku, orang dekat kepadaku, aku yang akan memeranginya. Nah, kalau sudah Allah memerangi kita, ini orang muslim saja kita tidak boleh ganggu, apalagi orang yang bukan hanya muslim. Orang soleh, orang wali, ulama, ustaz, apalagi santri, tidak boleh diganggu. Kalian demikian ini, sama-sama santri, tidak boleh mengganggu, saling ganggu. Karena bisa jadi saudara kita itu adalah orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kelasnya dia tahu ke siapa yang wali Allah. Apa yang paling belakang tidur tu? Apa yang di tengah? Apa samping kiri kanan, tak tahu kita. Sebab Allah menyimpan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita menghinakan, artinya sama dengan kita menghinakan tadi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan, kalau aku bertemu dengan orang kecil, aku merasa hina. Kenapa merasa hina? Karena bisa jadi dosaku lebih banyak daripada anak kecil ini. Kalau anak kecil ini umurnya sampai 12 tahun, artinya berdosanya sampai 12 tahun. Kalau aku 40 tahun, artinya dosaku lebih daripada ini. Tapi ketika aku bertemu dengan orang tua, melihat pahalanya. Kalau aku 40 tahun, bertemu dengan 60 tahun, artinya ibadahku sampai 40. Dia sudah 60. Nah, itu supaya memuliakan. Memuliakan. Jangan sampai menghina. Jangan sampai mencerca. Anak kecil bisa jadi dosanya masih kecil. Sedangkan orang tua pahalanya bisa jadi lebih banyak. Dan juga tadi, kita harus melihat seseorang itu bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya. Cukuplah seseorang itu jahat ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala, beliau berkata, haditsun hasan, hadis yang hasan. Wallahu a'lam bishawab.